Semuanya aku daftar. Jadi di sini aku akan membuat dan menjelaskan beberapa store prosedurnya. Jadi di sini aku udah nyediain tabel yang akan aku gunakan untuk mengimplementasikan store prosedur nantinya. Jadi di sini ada tabel dengan nama tabel member ya. Yaitu isinya ID member, nama, umur, alamat, dan tipe member. Oke, langsung aja kita buat store prosedur pertama kita. Sebelum kita membuat store prosedur, kita harus menentukan nama itu delimiter. Delimiter itu untuk apa? Jadi sebenarnya kan di MySQL ini default delimiter itu kan titik koma. Tapi saat kita buat store prosedur nanti kita tuh akan pakai banyak nama itu titik koma. Jadi karena nanti bertabrakan gitu, nanti bisa kita menemukan error-error aneh ya. Jadi untuk mengatasi itu kita harus istilah itu mengganti titik komanya lah. Di sini aku pakai delimiter itu aku set jadi $2. Aku enter. Nah, lalu kita tinggal membuat prosedurnya. Itu misalnya tinggal create prosedur, lalu diikuti dengan nama prosedurnya. Di sini aku buat nama prosedur itu yaitu lihat member. Nah, di sini aku pakai parameter in. Jadi parameter in itu istilah itu cuman sebagai input aja ya, karena apapun yang terjadi pada variabel yang digunakan sebagai parameter in itu setelah semisal prosedur yang kita buat itu dieksekusi, variabel itu tidak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi ini tuh cuma sebagai input. Oke. Misalnya aku mau buat variabel in itu dengan nama input ID. Terus tipe datanya itu integer. Langsung aja kita enter. Lalu kita start prosedurnya dengan begin. Kita enter lagi. Nah, di sini aku mau kalau misalnya input parameter in ini, variable input ID sebagai parameter in, misalnya tuh dimasukkan nilai 0, itu akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel ini, tabel member. Namun jika selain 0, itu akan menampilkan satu data yang spesifik sesuai dengan input ID-nya. Nah, caranya seperti apa? Aku di sini pakai case. Jadi case-nya itu variable input ID ya. Lalu kita enter. Kita when input ID-nya itu 0, dia itu akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel member. Nah, selain 0, kita tinggal pakai else, dia itu akan menampilkan satu data saja yang spesifik. Di situ sesuai dengan input ID yang dituju ya. Jadi ID member sama dengan input underscore ID. Nah, untuk mengakhiri case di sini ingat ya, kita harus pakai end case, baru kita end. Dan kita panggil lagi delimiternya $2. Oke, query oke. Ingat ya, setelah kita nge-set delimiter, kita harus mereset lagi delimiter itu ke titik koma. Nah, untuk mengeksekusi prosedur yang barusan kita buat nih, prosedur lihat member nih, kita tinggal tuliskan call, terus nama prosedurnya. Nah, di sini parameternya semisal input parameter ini tuh aku kasih 7. Nah, seharusnya kan misalnya dari sini, dari sintaks ini yang harusnya dia tuh akan menampilkan satu data spesifik, yaitu dimana ID membernya itu 7 ya. Harusnya sih si Jennifer ini. Terus kalau kita enter, oke, benar ya, yang ditampilkan itu adalah Jennifer. Atau misal kita tes lagi, kita lihat member, tapi kita parameternya aku pakai 30. 30 itu di tabel ini tuh ini Paula ya. Kita enter lagi. Oke, benar ya, Paula. Nah, dan juga tadi kan kalau kita bisa kita kasih parameternya itu 0, ntar ini ya, yang kalau misalnya parameter ini tuh dikasih 0, maka yang ditampilkan tuh adalah semua data yang ada pada tabel member. Jadi kalau kita tes saja, titik koma, enter. Oke, benar ya. Jadi store prosedur lihat member itu
no problem, tidak ada kendala. Kita lanjut aja ke store prosedur yang kedua. Oke, kita sistem clear dulu aja biar rapi. Tabel membernya ya. Nah, jadi di store prosedur yang kedua nih aku pengen kayak ini ya. Kan di sini kan banyak umur member nih, ada 41, 47 dan bla 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 sampai bawah nih ya. Pengennya tuh ada kelompok umur gitu ya. Jadi kita buat kategori-kategori baru. Nah, misalnya kalau umur itu di bawah 20 tuh dia tuh dibilang remaja, atau di bawah 60 tuh dewasa. Ya kayak gitu-gitulah ya. Aku pengennya store prosedur yang kedua tuh kayak gitu. Jadi langsung aja kita buat. Ingat kita set dulu delimiternya. Oke, baru kita tinggal create prosedur. Ikuti dengan nama prosedurnya itu apa ya? Misalnya kelompok umur. Terus ini aku pakai parameter in lagi. Namanya tuh input ID ya, sama aja in samain aja kayak tadi. Terus tipenya integer. Nah, di sini aku pakai parameter baru yaitu parameter out. Jadi apa itu parameter out? Jadi parameter out itu digunakan untuk mengeluarkan hasil proses pada store prosedurnya nanti kalau setelah prosedurnya itu dieksekusi ya. Jadi proses yang ada di dalam store prosedurnya itu bisa diterima di luar prosedurnya itu sendiri ya. Untuk ngeset parameter outnya tinggal tulis out, terus nama variabelnya, misal sini aku pengen nama variabel outnya itu output kelompok, terus tipe datanya itu varchar ya, varchar misal 100. Oke, kita enter, terus kita begin sama kayak tadi. Di sini aku akan membuat variabel baru ya. Variabel ini aku pakai untuk nge-store atau menyimpan umur pada member yang dituju. Oke, cara itu tinggal declare terus nama variabelnya di sini aku umur underscore time atau umur temporary. Terus dilanjutkan dengan tipe data. Oke, gampang gitu aja. Terus tidak koma, enter. Lalu kita akan memasukkan nilai ke dalam variabel yang kita buat barusan ya. Itu cara tinggal select umur. Karena aku pengen masukin umur member, jadi aku akan select umur member into umur temp, umur variabel baru yang kita buat, from tb member where id member sama dengan input underscore id. Oke, kayak gitu ya, titik koma. Kita enter lagi. Nah, di sini akan kita buat pengkondisiannya. Semisal umurnya tuh kurang daripada 20 kali ya, maka kita akan set outputnya menjadi apa ya, sebutan orang umur kurang dari 20 ya, bocah tolol. Oke, titik koma. Nah, misal kita pengen menambah pengkondisian baru, kita tinggal pakai else if, mirip-mirip kayak di bahasa pemrograman biasa ya. Misalnya di sini umurnya tuh kurang daripada 60 ya, kita set outputnya tuh menjadi dewasa. Oke, dan juga sisanya tuh else, kalau nggak ada yang memenuhi berarti sisa ini ya, umur di atas 60 apa ya sebutannya, lansia, orang tua, apa ya? Orang bau tanah deh, orang bau tanah. Oke, good, semoga nggak ada error. Nah, untuk if ikan ya, kita harus akhiri dengan end if titik koma dan kita selesaikan prosedurnya dengan end dan delimiternya. Nah, oke, untuk nggak ada error, kita set ulang delimiter ke titik koma, baru kita eksekusi prosedur yang kita buat di atas. Di sini kita tinggal panggil call kelompok underscore umur,
Terus mana yang enak ya? Mana yang mudah? Mana yang muda ya? Mana nih ya umur yang muda? Ini deh, kita akan coba Ronan, umur 18 ya. Kita input ID itu 18. Nah, di sini perlu diketahui juga bahwa kalau parameter out itu cuma bisa dipasang suatu variabel ya. Jadi kita akan membuat variabel di sini. Cara kita akan buat tepatnya tuh global variabel ya. Cara itu gampang, tinggal simbol add lalu diikuti dengan nama variabelnya. Misal di sini nama variabelnya apa ya? Output 1 gitu ya. Biar gampang. Lalu kita enter aja. Oke. Nggak ada yang terjadi karena apa? Karena hasilnya itu disimpan di output 1. Nah, untuk cara ngeliat itu kita tinggal select output 1. Nah, titik koma enter. Oke, berhasil ya. Kenapa dewasa? Kenapa dewasa ya? Harusnya 18 ya? Oh iya, salah. Aku malah sorry. Ini aku masukin 18 ya. Si Gurney. Dia tuh umurnya 54. Oh ya, benar-benar. Lah, bukan tadi aku ambil Ronan ya. Oke, sorry. Misalnya kita ambil Ronan deh, ulang. Kelompok umur. Dia tuh ID-nya tuh 39. Terus kita masukin lagi ke output 1. Enter. Nah, kalau kita select output 1 harusnya sih bocah tolol ya. Nah, betul ya. Kenapa ini? Kayak udah ngantuk saya ini ya. Oke, benar. Di sini kita ambil ID-nya Ronan, umurnya itu 18 karena dia kurang daripada 20, maka dia akan mendapatkan output bocah tolol. Oke. Berarti di store prosedur kedua nggak ada problem. Kita langsung lanjut aja ke store prosedur yang ketiga. Kita sistem clear dulu aja biar rapi ya. Untuk store prosedur ketiga, aku nggak akan pakai tabel membernya itu lagi karena aku udah bosan ya pakai tabel membernya. Jadi di sini aku nggak akan pakai itu. Di sini aku akan membuat prosedur ini ya, mungkin operasi matematika. Jadi ini tuh prosedurnya tuh prosedur kalikan dengan 2. Oke, jadi nggak usah pakai banyak bacot juga ya, biar sekalian aku buat delimiternya. Aku set dulu, terus kita create prosedur. Nah, terus namanya kalikan dengan 2. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena di sini kita akan pakai namanya variable in out. Oke, gila. Ini variable apa lagi nih? Ada in, ada out, ada in out. Jadi variable in out itu ya sesuai namanya aja sih ya. Sesuai namanya itu adalah gabungan dari in dan out. Nah, gitu aja sih. Nggak gitu aja sih ya sebenarnya. Gitu aja sih ya sebenarnya. Jadi di variabel ini dia tuh dapat mengirim dan menerima variabel. Oke, jadi in out. Kita lanjutkan dengan nama variabelnya. Di sini bilangan basis. Oke, aku lupa ini ya. Aku lupa ceritain bahwa di prosedur ini aku pengennya tuh misalnya ini kan bilangan basis 3. Misalnya contoh 3 terus kalikan dengan 2. Gini deh. Sambil buat ya. Parameter pertama tuh bilangan basis. Terus di parameter kedua tuh adalah jumlah iterasi. Itu aja. Nah, di sini aku akan jelasin. Jadi di prosedur kalikan dengan 2, aku pengennya bilangan basisnya itu akan terus dikali 2 sesuai dengan jumlah iterasinya di sini ya. Oke. Kita lanjut aja buatnya. Kita mulai dengan begin seperti biasa. Nah, di sini aku akan pakai namanya tuh ini ya, looping ya. Tapi di sini aku akan pakai looping itu repeat. Repeat tuh kayak mana? Ya, pokoknya lihat aja ya. Kita repeat. Nah, kita set bilangan basis.
kita bilangan basisnya kita kalikan dengan 2. Terus kita set jumlah iterasinya, kita kurangi 1/1 ya. Oke. Di sini repeat until sampai jumlah iterasinya itu kurang dari atau sama dengan 0 ya. Terus kita selesaikan dengan end repeat. Nah, ini aku jelasin dulu ya sebelum aku nge-end prosedurnya. Jadi di sini bilangan basisnya itu akan dikalikan dengan 2 secara terus-menerus, dan juga jumlah iterasinya itu akan dikurangi 1/1 ya. Jadi karena dikurangi 1/1, dia pasti akan mencapai nilai kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi intinya bilangan basis ini akan dikali 2 sampai jumlah iterasinya itu bernilai 0. Oke, selesai, kita end prosedurnya. Oke, kita reset delimiternya ke titik koma, lalu kita coba call fungsinya. Kalikan dengan 2, semisal aku pengen bilangan basisnya itu 3, terus bukan dong, aduh. Nah, ya, perlu diketahui juga untuk variable in out itu sama kayak variable out. Jadi dia tuh hanya menerima variable ya, dia hanya bisa dipasang dengan variable. Jadi di sini kita harus ngeset variable dulu. Misalnya di sini aku pengen bilangan basisnya itu 3, jangan itu dong. Kita akan set variable dulu. Di sini aku akan buat variable, semisal kita buat variable angka baru sama dengan 3. Enter. Salah dong, kita set kebalik bang, angka baru sama dengan 3. Nah gitu ya, jadi intinya aku buat global variable bernama angka baru yang bernilai 3. Baru kita bisa call prosedurnya, kalikan dengan 2, terus ini angka baru, dan sini jumlah iterasinya tuh berapa ya, 3 kali. Nah, berarti kalau dihitung-hitung harusnya 3, 6, 12, 24, harusnya 24 ya. Kalau kita tes ya langsung. Oke, kalau kita select seharusnya 24 sih ya. Oke, benar ya, hasilnya 24. Jadi di store prosedur yang ketiga nih juga nggak ada masalah. Kita langsung aja lanjut ke bukan store prosedur ya, selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi. Anjay, udah beda nih. Kita sistem clear dulu biar rapi semuanya. Yang selanjutnya kita buat tuh adalah fungsi atau function ya. Jadi yang membedakan function dengan store prosedur tadi, di function itu dia akan mengembalikan atau mereturn suatu nilai ya. Jadi dia tuh akan mereturn sesuatu gitu ya. Cara buatnya gimana? Hampir mirip sih sebenarnya. Kita tinggal set delimiter dulu. Terus kita create function. Tapi sebelum itu aku pengen kasih tahu dulu, kalau di MySQL function itu biasanya diterapkan untuk rumus-rumus matematika ya. Jadi di sini misalnya kita coba mau buat fungsi tentang yang menarik itu, misalnya faktorial deh. Oke. Lalu kita akan isi parameternya dengan nama variable number bertipe data integer. Terus di sini yang membedakan ini kita menuliskan returns. Kita akan returns terus tipe datanya. Kenapa returns integer? Karena ini masih faktorial ya. Karena kita kan udah pasti tahu dong
kalau faktorial itu angka dan menghasilkan angka. Oke, jadi nggak ada masalah. Kita enter, kita begin sama seperti prosedur ya awalnya. Lalu di sini aku akan declare variabel baru, variabel num, tipe data integer dan default value itu 1. Lalu variabel results integer, terus default value itu 1. Nah, di sini aku akan pakai metode looping karena tadi kita udah pakai repeat dan aku pengen pakai yang berbeda dan disuruh dosen pakai yang berbeda. Aku akan pakai metode while di sini ya. While. Jadi while num kurang dari atau sama dengan number, variable number, kita akan melakukan ini ya. Lakukan set results. Resultsnya itu kita kalikan dengan nilai num dan juga numnya kita tambahkan 1 per 1 ya. Oke. Terus untuk mengakhiri while kita harus end while. Oke. Dan di sini kita melakukan returns. Aku akan nge-return nilai dari variable results. Oke, variable results ini. Ini. Oke. Tapi sebelum aku end, aku mau ngejelasin dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di fungsi yang aku buat nih. Jadi sesuai dengan namanya faktorial, kalian pasti udah tahu ya faktorial itu apa. Jadi misal ada faktorial 5, itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi apa yang terjadi di sana itu sama aja kayak apa yang terjadi di sini. Jadi misalnya ini 6 dimulai dengan 1, terus result dimulai dengan 1. Jadi selama 6 itu kurang daripada variable number yang di sini, dia akan selalu mengalihkan variable results itu akan selalu dikalikan dengan nilai dari 6. Dan juga nilai dari 6 itu akan ditambah 1 per 1. Jadi yang terjadi di sini adalah dia tuh variable results itu yang akan mengalami operasi bilangan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai seterusnya ya, sampai memenuhi atau sampai menyamai nilai dari variable number di sini. Oke, berhasil. Lalu kita reset delimiternya, ingat ya, kita reset dulu ke titik koma. Nah, cara manggilnya itu kita tinggal select faktorial, misal faktorial 5 ya. Harusnya sih hasilnya itu 120 harusnya ya. Oke, benar 120. Atau pengen ngetes lagi deh, misalnya faktorial 6 di 20 ya harusnya. Oke, bener ya. Jadi di fungsi juga nggak ada masalah, clear semua. Kita udah pakai 2 jenis kondisi, yaitu if else switch, dan juga 2 jenis loop, yaitu repeat dan while. Oke, jadi terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga berguna, ataupun kalau nggak berguna ya udah nggak apa-apa ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Oke, terima kasih.